Baik, selagi kita menunggu pemateri kita yang pertama, yaitu Bapak Mardigu Wawik Prasetyo, angka baiknya untuk peserta semua bisa menyiapkan buku atau pulpennya sambil mencatat sebentar atau menyiapkan pertanyaan-pertanyaannya. Karena melihat dari tema webinar kita pada pagi hari ini, yaitu pembinaan dan pengembangan wirausaha, terkhusus bagi mahasiswa dan pemuda-pemudi, itu sangat baik pastinya ya. Banyak sekali pasti pertanyaan-pertanyaan yang kalian ingin sampaikan kepada beliau. Baik, sepertinya beliau sudah join. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mardigu. Selamat bergabung, Bapak. Waalaikumsalam. Iya, baik. Baik, kita mulai ke acara inti kita, sesi paling yang ditunggu-tunggu tentunya dari semua peserta yang telah hadir pada pagi hari ini, yaitu sesi materi, pemberian materi kewirausahaan dari Bapak Mardigu Wawik Prasetyo. Nah, tak kenal maka tak sayang. Beliau ini sering dipanggil dengan panggilan Bosman, yang dimana beliau adalah lulusan dari San Francisco State University, Master Applied Psychology and in Criminal Mind and Forensic Investigator. Beliau memiliki 32 perusahaan, yang diantaranya PT Titis Sampurna, PT Empora Gaharu, Narapatin Mind and Mental Clinic. Beliau juga adalah seorang pemerhati intelijen dan militer. Beliau juga adalah seorang pakar psikologi. Dan masih banyak sekali pencapaian beliau yang tentunya sangat luar biasa, dan mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu pada kesempatan kali ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai pemaparan materi dari pemateri pertama kita, yaitu Bapak Mardigu Wawik Prasetyo. Untuk waktunya Bapak kami persilahkan. Saya boleh diupdate suara saya bagaimana? Clear, Pak. Cukup clear? Clear, Bos. Clear, Terus Bos. sebelum kita mulai, ini siapa saja yang hadir? Boleh saya diupdate? Ya. Oke, Bos. Terima kasih teman-teman semua, adik-adik, rekan-rekan mahasiswa, para pemuda, para organisasi kampus atau organisasi kepemudaan yang ada di sini, maupun para pengusaha UMKM sudah bergabung semua di sini dari area Kabupaten Kolaka dan sekitarnya. Bergabung juga teman-teman dari Antam. Ada tadi Pak Nilus, GM-nya Antam, dan Pak Dito, Pak Anggoro selaku VP di sana dan jajarannya. Jadi Bosman ini sudah ditunggu-tunggu, bahkan banyak yang nunggu datang ke sini, Bos. Mungkin kenalan dulu nih sama teman-teman, para pelajar, para mahasiswa dan kepemudaan. Halo Pak Mardigu, salam kenal dari kami di Antam, Pak. Salam, Mas. Maaf suaranya agak on off ini. Oh, iya ya, mungkin ini ya ada delay. Tapi Pak, lanjut aja suaranya oke. Gimana lanjut? Ya lanjut. Ya, ini Pak Nilus, Pak. Ini Pak Nilus, Bos. Beliau adalah GM-nya Antam di Kolaka. Ya. Kan Bosman sangat paham tentang dunia tambang dan pernikelan. Ini bersama jajarannya hadir juga. Jadi monggo, terutama untuk teman-teman pemuda dan mahasiswa ini bisa disapa dan diberikan semangat kewirausahaannya. Suara saya kedengaran sekarang? Kedengeran, udah masuk, Bos. Silakan. Oke. Ngapunten, ini saya bisa diupdate sekali lagi. Saya tadi connectionnya lost, bener-bener saya nggak dengar apapun. Mas Hafiz dan teman-teman bisa saya di refresh sebentar ya, 1-2 menit supaya saya nggak salah. Siap. Siap.
Jadi begini Bosman, ini teman-teman dari mahasiswa dan pemuda di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, mulai dari yang mau berwirausaha maupun yang sudah berusaha. Jadi targetnya adalah membangun kewirausahaan bagi mahasiswa dan pemuda di sini. Karena potensi di sini sumber daya alamnya luar biasa, masalah wisatanya juga belum terolah dengan baik. Nah, tentu ini perlu banyak terobosan-terobosan baru, pemikiran-pemikiran baru, yang mana sebagian besar peserta ini juga fansnya Bosman gitu. Jadi kita perlu banyak sentuhan pemikiran dan terobosan-terobosan. Makanya kami minta pada Bosman untuk bisa memberikan insight. Bergabung juga di sini teman-teman dari Antam, UPBN Kolaka, Sulawesi Tenggara, Pak Nilus Rahmat, beliau adalah GM di sini, penguasanya Antam sini ini, sama jajarannya, Mas Dito dan teman-teman, Mas Dito VP dan jajarannya juga bergabung di sini untuk diskusi bagaimana ini mengembangkan potensi di sini. Ini serial webinar dan coaching klinik. Kita coba memberikan coaching kepada teman-teman mahasiswa dan pemuda di sini untuk pengembangan ekonominya, berbasis sumber daya alam dan wisata, ekonomi kreatif, dan yang sejenisnya. Makanya mungkin kita persilakan Bosman untuk bisa memulai. Demikian. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, terima kasih sudah diundang di forum dialog gitu ya, bukan monolog ya. Jadi saya harapkan dengan dialog ini ada komunikasi dua arah, dan saya kebayang sudah apa yang akan kita diskusikan walaupun mungkin cuman sedikit. Jadi saya sarankan kalau kita mau berwirausaha atau sudah berwirausaha, bahwa nomor satu ini rule of the game yang harus kita pegang adalah kita harus taat pada market gitu. Jadi saya ulangi lagi, ini boleh dicatat nih. Jadi jangan pernah taat pada produk. Jadi misalnya, wah saya punya coklat bagus nih, itu produk. Kemudian, wah lokasi ini keren nih, itu produk gitu ya. Jadi nomor satu, dan ini harus dipegang adalah kita harus taat pada market. Kalau market nggak ada, sebanyak apapun coklat kita nggak ada yang beli gitu ya. Jadi satu, kita harus taat pada market. Jadi kita cari marketnya. Yang kedua, itu bukan belum produknya. Kayaknya harus pada di silent semua supaya nggak ada yang mohon suaranya nggak balik. Pasti ada yang pakai speaker nih. Gitu, nggak apa-apa. Jadi arah speakernya aja, jangan dibalik ke mikrofon. Oke, kita lanjut. Nomor 2, jadi nomor 1 kita harus taat pada market gitu ya. Jadi saya kasih ilustrasi. VOC waktu pertama kali datang ke Indonesia itu bukan nyari produk. Dia sudah tahu marketnya biji pala, dia sudah tahu marketnya karet, dia sudah tahu marketnya. Jadi baru dia nyari produknya gitu ya. Jadi setelah dia menguasai produknya, setelah dia menguasai marketnya, dia supply dengan produknya, dia menjadi pengontrol harga. Begitu dia tahu mana yang menghasilkan lebih, dia baru kultur stelzer. Dia tanam paksa sehingga dia menghasilkan karet, dia menghasilkan itu karena lebih spesifik. Jadi tadinya dia adalah trader, menguasai market, menjadi produsen, gitu ya. Itu memang law atau hukum dari berbisnis. Jadi sekali lagi taat pada market. Yang kedua, belum ke produk. Yang kedua adalah taat pada bisnis model, gitu. Jadi bisnis model itu misalnya dulu orang nyeduh kopi di warung, dikasih kopi tubruk, diseduh, dikasih gitu ya. Itu dagang kopi atau komoditi menjadi produk gitu ya. Komoditi tadi biji kopi menjadi produk. Tapi sama Starbucks, kopi tadi menjadi experience, menjadi pengalaman. Merubah bisnis yang nyeduh kopi di warung menjadi pengalaman dengan suasana yang enak, dengan ambience yang
seru, keren dan lain sebagainya, menjadi experience, maka dia bukan menjual satu cangkir kopi 3.000 tapi 50.000 gitu. Nah, yang dilakukan Starbucks itu adalah namanya bisnis model gitu. Nah, jadi teman-teman berbisnis itu bukan trader, bukan jual 10, beli 10, jual 13, untung 3. Anda nggak usah sekolah kalau kayak gitu. Gitu. Itu trading namanya, gitu ya. Dan hidup tidak sesederhana, bisnis tidak sesederhana trading itu. Sama seperti bernegara itu tidak sederhana masuk gorong-gorong terus jadi presiden gitu. Nggak sederhana itu gitu. Nah, kita juga tidak rumit-rumit amat selama kita tahu hukum atau law of business, hukum bisnis. Jadi satu tadi ya, taat pada market. 2, taat pada bisnis model. 3, baru kita lihat profit marginnya. Modal itu nomor 100 gitu. Kalau Anda mengatakan, waduh gue pengen bisnis, gue nggak punya modal, lupakan. Gitu. Jadi modal itu jauh setelah produk baru modal. Jadi nomor 3, taat pada profit. Gitu. Nah, profit ini harus udah mulai terproject pada saat bisnis model itu ditentukan. Oh bagus nih marginnya, gitu ya. Gitu. Nah, itulah baru kita masuk ke produk gitu. Jadi produk kita apa tadi? Wisata, coklat, apapun baru masuk produk. Nah, jadi baru nanti kita bicara modal. Nah, modal itu pasti datang kalau udah ada marketnya, benar nggak? Kalau udah ada pembeli, udah ada market, udah peminat, udah gini, udah modal mah keluar gitu ya. Oke, jadi itu adalah bagi sahabat semua, bagi pemula yang mau mulai bisnis, terus bagi yang sudah mulai bisnis, jadi yang yang harus kita lakukan adalah tadi taat pada market. Jadi oke, kita studi tentang marketnya. Jadi kita nanti waktu membicarakan gimana mengembangkan pariwisata di Kolaka. Oke, marketnya gimana gitu. Itu yang kita mau target yang mana nih yang mau datang. Yang kelas A yang pakai kapal pesiar atau kelas D yang backpacker yang tinggalnya di musola juga nggak apa-apa, bener nggak? Nah, hal-hal seperti begini tuh yang disebut taat pada market, gitu kan? Ternyata kita bilang, oh yang datang banyak yang C, yang mahasiswa pacaran misalnya kayak gitu. Itu adalah sebuah realita kan? Oke, maka siapin penghulu, bener nggak? Itu ini contoh bisnis model namanya. Jadi bisnis modelnya ini saya kalau ngomong apa adanya supaya semua orang paham. Saya ini nggak basa-basi kalau ngomong gitu ya. Saya nggak jaim gitu ya. Karena saya nggak mau kampanye jadi presiden. Kalau kampanye jadi presiden harus rapi, tata tertib, bahasanya kayak si Sandi, kayak Ganjar gitulah, bener nggak? Gila kalau kayak gitu kapan ini? Karena semuanya indah, enggak gitu. Waktu kita berdua si brother Sandi juga, wah ini Jennifer Aniston keren juga. Ngomongnya begitu juga, bener nggak? Gitu. Enggak sih, gue sih Nicole Kidman gitu ya. Nah ini teman-teman ini hanya supaya Anda light bahwa kita bersahabat itu apa adanya deh gitu ya. Nah kita adalah makhluk ekonomi sebenarnya. Maksudnya saya juga merupakan monster atau binatang ekonomi. Saya enjoy the process daripada berbisnis. Jauh lebih enjoy daripada berpolitik gitu ya. Jadi balik lagi. Jadi kalau saya berbisnis, nomor 1 yang saya lihat adalah marketnya, nomor 2 bisnis modelnya, baru profitnya, baru produknya. Nah, setelah keempat itu ada, ini kebiasaan saya. Yang lain punya gaya sendiri. Saya harus melihat siapa yang akan menjalankan bisnis ini atau who. Bagi saya, who is the more important than what. Siapa yang menjalankan jauh lebih penting daripada apa yang kita jual atau apa yang kita bisniskan, gitu ya. Jadi bisnis bagi saya is about who. Setelah tadi 4 tadi masuk, who, siapa yang jalanin, gitu ya. Karena saya nggak mungkin menjalankan sesuatu itu sendiri, gitu. Jadi kalau sendiri ya itu bukan manajemen, karena manajemen itu kalau prinsip manajemen adalah getting things done through other people, menyelesaikan masalah melalui orang lain, gitu. Itu namanya manajemen. Nah, tanpa manajemen kita nggak mungkin mencapai speed yang sangat cepat. Kalau kita ngerjain apa-apa sendiri, tangan kita 2, kaki kita 2 gitu ya. Nah, terus sekali lagi who. Nah, jadi teman-teman setelah Anda punya ini, who, siapa yang bermitra dengan Anda gitu. Orang itu cukup resilience nggak gitu ya, cukup resilience itu mantul gitu. Terus orang itu cukup
lapar nggak, hungry nggak gitu ya. Nah, kunci-kunci seperti hungry itu begitu dia lapar, drive dia untuk jadi sukses tuh gede gitu. Tapi kalau partner kita kenyang, udahlah gue udah cukup, nggak ada drive-nya, mau bisnis bagus apapun nggak akan jalan gitu. Jadi saya rasa informasi saya itu dulu, Mas Hafiz dan teman-teman semua, kalau kita mau ngadakan dialog, monggo saya tunggu. Baik, terima kasih Pak Mardigu, luar biasa sekali untuk pembukaannya.